Shalom, shalom, apa kabar? Saya senang lihat Bapak Ibu yang dahsyat dan luar biasa karena kita punya Tuhan yang ajaib, yang terus berkarya dalam kehidupan setiap pribadi kita. Berapa banyak Bapak Ibu yang mengalami lawatan Tuhan hari ini? Jamahan Tuhan percaya anugerah kasih Tuhan terus melimpah dalam kehidupan setiap pribadi kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan sama-sama belajar kembali ya tentang berbahagia. Ya, saya berharap sekali lagi Bapak Ibu bisa baca ya Matius pasal yang kelima sampai sampai pasal yang ketujuh. Ya, kalau bisa setiap hari. Ini bagus tentang khotbah Yesus di bukit. Yesus yang sendiri berbicara. Ya, jadi saya berharap Bapak Ibu jemaat yang luar biasa dalam Tuhan setiap hari luangkan waktu untuk baca Matius pasal 5, 6, 7. Matius 5, 6, 7 terus menerus supaya itu menjadi remah dalam hidup setiap pribadi kita. Dan hari ini kita tetap belajar tentang ucapan bahagia. Nah, kita sudah belajar ucapan bahagia itu. Kalau Bapak Ibu tahu kita udah belajar berapa? Halo? Sudah belajar berapa? Nggak dihitung ya. Kita sudah belajar 7 ya. Sudah belajar 7 dan hari ini kita belajar berbahagialah orang yang dianiaya. Ya, kita sudah belajar 7. Bapak Ibu masih ingat 7 itu apa aja? Yang pertama? Nah, ini jangan dilupakan. Karena makanya baca Matius 5, 6, 7 itu supaya apa? Menjadi rema buat hidup kita. Ini ucapan bahagia. Kita terus mengalami berkat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa kalau kita terapkan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup setiap pribadi kita. Ya, karena ucapan bahagia ini harus kita lakukan. Harus sama-sama kita hidupi di dalam kehidupan setiap pribadi kita. Supaya apa? Supaya kita mengalami berkat Tuhan. Bukan hanya kita, tetapi kita bisa membagikan berkat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa bagi banyak orang. Artinya kita bisa berpengaruh kepada siapapun untuk mereka juga mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Yang pertama kita sudah bicara apa? Tentang apa? Tentang miskin di hadapan Allah ya. Jangan lupa miskin di hadapan Allah bukan berbicara materi. Tapi bagaimana kerinduan kita, keantusiasan kita kepada Tuhan kita. Yang selanjutnya kita sudah belajar berduka citalah. Waktu kita berbuat mungkin menyimpang dari apa yang Tuhan mau, kita berbalik. Kita bertobat, berduka cita. Kita sadar itu tidak baik dalam hidup kita. Ya. Nah yang selanjutnya lemah lembut ya. Bisa mengendalikan hidup kita, pribadi kita. Ya, kita adalah pembawa damai bagi banyak orang. Dan yang lanjutnya kita sudah belajar lapar dan haus akan kebenaran ya. Kita memiliki hati yang luar biasa di dalam Tuhan. Kita lapar terus, haus terus akan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah belajar tentang murah hati ya. Murah hati terhadap diri kita, terhadap orang lain dan dan lain-lain ya. Dan yang lanjut ya kita sudah belajar suci hati, kita juga sudah belajar membawa damai. Hari ini kita belajar yang ke-8. Jadi ada 8 ucapan bahagia ini harus terus. Sekali lagi saya berharap dan berdoa Bapak Ibu jemaat yang luar biasa, mari kita hidupkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan setiap pribadi kita ya. Kita sama-sama mau belajar apa? Berbahagialah orang yang dianiaya. Katakan engkau mau dianiaya gak? Haleluya. Kita baca kebenaran firman Tuhan ayatnya Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-8, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Matius pasal yang 5 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu jemaat yang luar biasa ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi kita semua yang mempunyai kerajaan surga. Tapi katanya berbahagia dulu orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, bukan oleh sebab yang lain dianiaya. Tapi oleh sebab kebenaran kita akan terus memiliki dan mempunyai kerajaan sorga. Yang ke-11, berbahagialah kamu
jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat, katanya berbahagia. Ayat 12, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ya, karena kita pasti memiliki kerajaan sorga. Nah, kalau berbicara ya tentang aniaya, ada 4 jenis penganiayaan bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap kita, Bapak Ibu. Tidak terlepas kita yang ada di tempat ini pasti ya mengalami penganiayaan oleh sebab kebenaran. Jenis yang pertama adalah ya Bapak Ibu, kita pasti dianiaya oleh sebab karena kebenaran. Kita mempertahankan kebenaran dalam hidup kita. Pasti ada orang yang gak suka. Contoh misalnya ya, misalnya orang-orang yang lahir dari keluarga M, dia mau percaya kepada Yesus, dianiaya oleh keluarganya, pasti. Ada yang diusir. Dia pertahankan kebenaran, dia percaya kepada Yesus. Bukan hanya orang M, orang B juga ada. Anaknya mungkin percaya, orang tuanya masih B. Dianiaya. Ada. Oleh sebab kebenaran. Artinya kita mempertahankan firman Tuhan yang ada dalam hidup kita. Dan kita mungkin diperlakukan oleh orang-orang lain dengan tidak baik. Kita mempertahankan, gak bisa ini. Contoh misalnya, Bapak Ibu dalam pekerjaan di karyawan. Mungkin ada departemen Bapak Ibu yang seluruhnya mungkin berbuat curang, mengambil uang perusahaan, korupsi dalam satu departemen secara berjemaah. Dan Bapak Ibu ada di tempat itu sendiri. Apakah Bapak Ibu mempertahankan kebenaran? Saya nggak mau untuk terlibat mengambil uang perusahaan, walaupun kita seorang diri. Dan saya percaya pasti kita dimusuhin. Saya percaya pasti kita akan dijauhi, dikucilkan mungkin kita. Kenapa? Karena kita mempertahankan kebenaran. Orang percaya tidak boleh mencuri. Orang percaya tidak boleh terlibat dalam korupsi misalnya. Tidak boleh. Walaupun ada teman-teman kita juga orang Kristen, tetap kita pertahankan. Walaupun ujungnya mungkin kita dibenci, mungkin kita dikucilkan, mungkin kita disingkirkan. Itu dalam mungkin kita pekerjaan kita, dalam koperasi. Banyak Bapak Ibu, situasi-situasi yang kita bisa mengalami aniaya, bisa mengalami dikucilkan, dibenci oleh orang lain. Kenapa? Karena kita mempertahankan gak bisa. Saya orang percaya, saya gak mau terlibat di dalam manipulasi, di dalam merugikan perusahaan. Contohlah misalnya kita gak merugikan perusahaan dengan uang, tapi dengan waktu. Bisa loh, bisa. Kita datang telat, terlambat, gak komitmen, itu merugikan. Pak, saya kan bos gak lihat saya jam masuknya. Bapak Ibu, manusia tidak lihat kita. Saya mau kasih tahu, Tuhan kita hidup, Tuhan kita luar biasa. Dia melihat, dia melihat. Contoh misalnya ada larangan perboden waktu kita mengendarai motor, mobil. Nggak ada polisi, saya hajar aja dah. Gak ada yang tahu, saya hajar aja. Gimana? Terus kita ketangkap, Pak, saya dianiaya polisi. Bukan, itu punishment kamu. Kadangkala kita nggak akan bisa membedakan mana kita dianiaya oleh kebenaran, mana kita dapat punishment. Kita terobos sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan. Terjadilah penilangan, penghukuman. Bapak Ibu, jemaat yang luar biasa, hati-hati dalam kehidupan kita.
Kita sebagai anak Tuhan, kita bawa kerajaan sorga dalam hidup kita. Kalau memang itu tidak boleh melanggar rambu-rambu, walaupun tidak ada polisi, Tuhan tahu. Tuhan lihat. Dalam apapun lah kehidupan kita. Dalam berbohongkah? Sama, Pak, orang gak tahu. Bos saya gak tahu, orang gak tahu. Saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan kita maha tahu. Dia melihat. Dan kita lakukan itu, dia sedih. Dia menangis. Oh, anakku kau lakukan itu. Anakku kau melanggar itu. Halo Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat yang luar biasa. Harusnya firman Tuhan katakan kita dianiaya oleh kebenaran, bukan oleh kesalahan kita. Bukan oleh keteledoran kita. Harusnya kita mempertahankan, ya, walaupun saya macet, walaupun saya ini, saya tidak mau terobos. Saya biarin saya terlambat, enggak apa-apa. Itu kebenaran. Kadangkala kita, bukan Bapak Ibu saya juga, termasuk. Kadangkala mau cepat, ambil jalan pintas. Tapi itu bukan maunya Tuhan. Firman Tuhan katakan, orang dianiaya oleh kebenaran, maka dia akan memiliki kerajaan sorga. Bukan orang yang karena kesalahannya dia bisa mempunyai kerajaan. Bukan. Orang yang dianiaya oleh kebenaran. Matius pasal yang kelima ayat yang 10b jelas dikatakan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran. Kita sedang mempertahankan kebenaran. Bukan kebenaran kita. Tapi kebenaran Yesus Raja yang dahsyat dan luar biasa. Itu harus kita pertahankan. Walaupun taruhannya adalah aniaya. Walaupun taruhannya adalah kita dikucilkan, kita dibenci oleh orang. Tapi kita mempertahankan. Enggak, saya enggak mau ikut korupsi. Enggak, saya enggak mau ikut mencuri. Enggak, saya enggak mau ikut berbuat dosa. Itu jelas. Tapi kalau orang Kristen masuk dalam persekongkolan atau dalam ketidaktaatan, dia kena punishment. Bukan Tuhan, enggak saya. Karena kau sudah melanggar aturan main. Bapak Ibu harus jelas ya, kita akan memiliki mempunyai kerajaan sorga kalau kita menjadi orang-orang yang mempertahankan kebenaran. Kebenaran. Jenis yang kedua, kita dicela oleh karena Kristus. Nah, kita dicela oleh karena Kristus ya. Ya, ayatnya Matius 5 ayat yang ke-11 11a. Saya kan bacakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela. Jadi kita bisa dicela. Itu penganiayaan buat hidup kita. Kita kita dibenci, dikucilkan, dicela. Kita udah sungguh-sungguh, tapi banyak orang-orang sekeliling kita yang mungkin tidak suka dengan kita. Kita akhirnya mengalami celaan-celaan, fitnaan-fitnaan. Yang selanjutnya jenisnya penganiayaan bagi orang percaya adalah dianiaya karena secara fisik. Bapak Ibu, Yusuf dianiaya oleh keluarganya, oleh abang-abangnya. Secara fisik ya betul. Kenapa? Karena abang-abangnya, kakak-kakaknya benci kepada Yusuf. Yusuf menjadi anak kesayangan dari papanya, dari orang tuanya. Itulah yang menyebabkan pertama menimbulkan kebencian kakak-kakaknya terhadap Yusuf. Betul, setelah itu dia mimpi. Nah, itu tambah benci lagi. Tapi awalnya karena kasih sayang. Secara fisik dianiaya Yusuf. Dia diajak oleh kakak-kakaknya, tidak tahu mau dia kemana, tapi tiba-tiba mau dibunuh. Kejadi dibunuh, dicemplungkan ke dalam sumur.
Gak enak. Diangkat lagi dan dijual secara fisik. Kita juga bisa mengalami aniaya secara fisik. Kita juga bisa mengalami aniaya secara fisik. Karena di dalam aniaya kita ikut Tuhan. Saya percaya ujungnya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ujungnya kuasa Tuhan dinyatakan. Ujungnya pasti mujizat Tuhan terjadi buat hidup kita. Yang penting kita tetap percaya kebenaran firman Tuhan. Kita percaya akan Yesus yang kita sembah. Karena saya percaya dia tidak akan pernah meninggalkan hidup kita. Dia akan tidak pernah membiarkan hidup kita seorang diri. Dia terus menyertai hidup kita. Memberi kekuatan buat hidup kita. Walaupun kita mengalami aniaya secara fisik. Tebu kita. Tapi percayalah ada penolong dalam hidup kita. Yaitu Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Kasih katakan amin. Yesus pasti memberikan yang terbaik buat hidup kita. Aniaya boleh datang. Tapi tetaplah percaya. Ya Yesus yang dahsyat dan ajaib buat hidup kita. Dia Yesus yang luar biasa buat hidup kita. Dia pasti menolong dan memberikan yang terbaik. Jenis yang terakhir ya dalam aniaya, dalam penganiayaan itu kita pasti mengalami fitnahan atau kita dituduh. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-11b dikatakan, difitnahkan segala yang jahat. Pasti kita orang percaya pasti mengalami fitnah. Kita dituduh mungkin ya. Mungkin sehari-hari kita difitnah oleh orang-orang lain. Berapa tahun yang lalu ya, waktu saya khotbah di salah satu gereja, ya mungkin sekarang dia udah nggak undang saya lagi. Saya pernah difitnah bahwa pengajaran saya hyper grace katanya. Wah jangan undang Pak Ferry lagi. Jangan undang dia lagi, wah disebarlah. Karena dia banyak gerejanya ada cabang-cabang. Sejak saat itu saya tidak pernah, enggak apa-apa buat saya. Mau fitnah enggak apa-apa. Tapi Tuhan bisa buka pintu-pintu yang lain. Tuhan bisa kirim orang yang gak kenal saya tiba-tiba telepon, Pak Ferry ya bisa melayani di sini bisa. Pak Ferry bisa tolong ini bisa. Banyak. Saya difitnah di kelompok situ enggak apa-apa. Saya dibilang saya pengajaran saya hyper grace, enggak apa-apa. Pernah satu saat saya ketemu, saya bilang ayo kita bisa gak diskusi ya secara akademis tentang hyper grace. Karena dia dokter, saya kan juga S3 gitu ya. Jadi saya bilang, ayo kita diskusi yuk. Tentang hyper grace itu apa sih? Tentang chief grace itu apa sih? Ayo kita bedah buku lah. Kalau misalnya saya pernah khotbah gitu pakai instruksi buku, nah kita bedah buku. Saya bilang, nggak berani. Sampai saat ini nggak berani. Hanya menuduh, hanya memfitnah. Oh jangan undang lagi dia. Karena dia pengajarannya hyper grace. Karena dia pengajarannya kasih karunia. Tapi saya ajak diskusi orangnya. Gak mau. Kita ajak secara akademik ya gitu ya. Secara teologi kita diskusi. Gak mau. Ya udah singkat cerita yolah. Itu berapa tahun yang lalu. Gak marah saya. Saya tetap bergaul dengan teman-teman yang lain. Dan Tuhan percaya. Tuhan pasti buka kesempatan-kesempatan yang baru yang luar biasa. Yang belum pernah saya pikirkan. Yang belum pernah saya lihat. Yang belum pernah timbul hati saya. Disediakan oleh Tuhan. Dia tutup gak apa-apa. Dibuka lagi sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu. Kalau kita difitnah, dituduh biasa. Biasa. Jangan baper. Jangan benci. Jangan kesel. Enggak apa-apa. Difitnah kita berkati dia. Saya WA. Tapi gak dibalas gak apa-apa. Saya sering ucapin kalau ulang tahun, sering ucapin Natal, sering ucapin kalau Cynthia gitu kan, ucapin gak apa-apa gak dibalas. Yang penting dari hati saya tidak ada satupun saya menggejas dia. Tidak ada satupun saya membalas dia. Saya terus memberkati. Walaupun difitnah, dituduh. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat yang luar biasa. Kalau dalam kehidupan kita difitnah biasa. Kalau di dalam kehidupan kita dituduh biasa.
Itu artinya Tuhan sedang mempersiapkan hidup kita untuk mengalami tuayan yang luar biasa. Untuk mengalami mujizat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tuduhan itu biasa. Kasih tahu kiri kanan, fitnah itu biasa. Tuduhan itu biasa. Ya namanya kita orang percaya. Loh ini kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran. Kita tidak mempertahankan mungkin kebisaan kita, pengetahuan kita. Kita tidak sedang mempertahankan kehebatan kita, tidak. Kita hanya mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita pertahankan kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang akan berperkara buat hidup kita. Dan Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa buat hidup kita. Iya, Bapak Ibu harus punya pandangan dan paradigma. Kalau kita difitnah oleh siapapun, dituduh oleh siapapun, percaya Tuhan kita adalah pembela yang luar biasa. Dia akan membela dan memberikan yang terbaik buat hidup kita. Tuhan pasti buka pintu-pintu yang luar biasa. Kita difitnah dalam pekerjaan kita. Kita mungkin diusir, kita di PHK, enggak apa-apa. Tuhan bisa buka pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat dan luar biasa buat hidup kita. Kalau kita difitnah usaha kita, mengalami kebangkrutan, kita gagal, percaya. Tuhan kita, dialah pembela yang luar biasa. Dia akan memberkati usaha kita dengan berlimpah-limpah. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, difitnah itu biasa. Dituduh itu biasa. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Yang terus akan lakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan setiap pribadi kita. Katakan amin. Ya, kita adalah orang-orang yang luar biasa. Jadi aniaya tuduhan itu biasa. Karena firman Tuhan, berbahagialah orang yang dianiaya. Kita akan mempunyai kerajaan surga yang luar biasa. Yang dahsyat dan ajaib. Nah Bapak Ibu, yang kedua, di dalam kita belajar tentang berbahagialah orang yang dianiaya, kita harus punya sikap dalam menghadapi aniaya. Ini penting loh Bapak Ibu. Kita manusia, betul. Kita masih ada di dalam dunia ini. Nah ini penting sikap yang harus kita lakukan. Yang pertama sikapnya adalah mungkin kita punya sikap yang salah. Mungkin selama ini kita kalau difitnah kita balas. Kalau dituduh kita balas. Kalau kita dianiaya kita balas. Kalau kita dicela kita balas. Ini sikap yang salah. Atau kita nggak balas tapi kita menyerah. Udahlah Tuhan, ngapain ikut Tuhan? Kok kayak ini ya? Bukannya semakin dahsyat, kok saya hari semakin menurun. Kok kayaknya saya suam-suam kuku. Saya nggak mengalami sesuatu yang luar biasa. Ini sikap yang salah. Dalam kita menghadapi aniaya dari siapapun, dalam bentuk apapun, dituduh oleh siapapun dalam bentuk apapun, jangan miliki sikap yang salah. Jangan salahkan Tuhan. Jangan komplain sama Tuhan. Tuhan kenapa ini terjadi? Kenapa harus menimpa hidup saya? Jangan. Jangan salahkan Tuhan. Percaya Tuhan memberikan yang terbaik buat hidup kita. Percaya Tuhan memberikan jalan-jalan yang luar biasa buat hidup kita. Dan jalan Tuhan adalah jalan yang penuh dengan kemenangan yang luar biasa buat hidup kita. Oleh sebab itu jangan kita punya sikap yang salah. Jangan menyalahkan orang lain. Kalau kita mungkin dianiaya, jangan menyalahkan istri kita, jangan menyalahkan suami kita, jangan menyalahkan anak-anak kita, jangan menyalahkan orang lain. Jangan tuduh mereka. Hadapi bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti memberikan kekuatan yang luar biasa buat hidup kita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Kita bisa bilang kepada Dia, Tuhan tolong saya. Jangan punya sikap yang salah. Jangan menyerah, jangan putus asa ikut Tuhan. Tuhan gak pernah janji kalau kita ikut Dia, langit akan selalu biru. Jalan kita akan selalu, enggak janji. Tapi yang Tuhan janji penyertanya sempurna buat hidup kita. Yang Tuhan janji ada pertolongan yang dahsyat dan luar biasa buat hidup kita. Yang Tuhan janji ada kekuatan yang luar biasa buat hidup kita. Dalam kita menghadapi apapun yang terjadi buat hidup kita.
Persoalan kita dianiaya, dituduh, difitnah. Sekali lagi biasa. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang memberikan kekuatan dalam kehidupan setiap pribadi kita. Sikap yang kedua yang harus kita miliki dalam menghadapi aniaya adalah sikap yang benar. Ini harus terjadi sikap yang benar. Jadi paradigma kita harus diubah. Waktu kita menghadapi aniaya, tuduhan, fitnahan, jangan keluarkan kata-kata yang menyalahkan Tuhan. Jangan keluarkan kata-kata yang menyalahkan siapapun juga. Tapi mari punya sikap hati yang benar. Bahwa Tuhan yang kita sembah pasti menolong hidup kita. Dan dia pasti memberikan jalan-jalan yang terbaik dalam hidup kita. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-12 ya dikatakan sama-sama bersukacitalah. Jadi sikap yang benar itu kita harus bersukacita. Jangan sukacita kita hilang gara-gara fitnah orang, tuduhan orang. Bergembiralah karena upahmu besar di surga. Karena kamulah yang punya kerajaan surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi yang pertama sikap yang benar harus ada sukacita. Harus ada kebahagiaan dalam hidup kita. Luapkan sukacita kita, kebahagiaan kita. Jangan ganti kebahagiaan sukacita kita dengan tuduhan orang. Dengan hal-hal yang tidak baik. Ada hati yang gembira karena upah kita sekali lagi besar di surga. Ada kehormatan ya dari Tuhan untuk dapat mengambil bagian dari penderitaan Kristus. Ada kehormatan lu. Kita anak-anak Tuhan yang luar biasa. Saya percaya kalau orang Kristen dianiaya, dihambat, kita akan lihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Perbuatan Tuhan yang dahsyat buat hidup kita. Kalau kita suam-suam kuku, adem-adem ayam, nggak pernah ada aniaya, ya udah gini aja. Tapi waktu kita ada aniaya, ada fitnahan, ada tuduhan, justru di saat itulah Tuhan akan promosikan hidup kita untuk menjadi orang-orang yang dahsyat dan luar biasa. Kita terus mengalami promosi dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada murid Yesus yang bernama Simon Petrus. Waktu menjelang Yesus mau ditangkap dan disalibkan. Simon Petrus menyangkal Yesus. Kamu teman ya? Enggak. Kamu orang yang bersama-sama dengan dia? Orang ini? Enggak. Kamu ini? Enggak. Orang yang mengecewakan Yesus. Murid Yesus Simon Petrus. Tapi kalau kita baca biografinya, perjalanan hidupnya. Waktu dia berjumpa dengan Yesus. Kembali diubah oleh Tuhan. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, saya mengasihi. Apakah engkau mengasihi aku? Iya, saya mengasihi. 3 kali Yesus panggil dia. Sejak saat itu terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu baca di Kisah Para Rasul, Petrus berkhotbah 3.000 jiwa bertobat. Tapi nggak mudah perjalanan dia juga. Perjalanannya nggak tenang-tenang adem ayem, enggak. Waktu dia melakukan pelayanan, melayani Tuhan, melalui pekerjaan Tuhan, dia ditangkap oleh pasukan Roma. Dan Bapak Ibu tahu, ajalnya dia mati, disalib, terbalik. Tapi lihat apa yang dia sudah lakukan. Dia sudah menjadi berkat bagi banyak orang Kristen. Salah satu paus pertama, Petrus. Dan dia mati, martir. Banyak murid-murid Yesus martirnya martir. Dianiaya. Tapi dari situlah kerajaan surga disebar. Justru dari aniaya lah. Kemarin saya kumpul sama teman-teman saya di Puncak. Dia ceritakan tentang anak-anak Tuhan yang ada di Cina.
Betapa sedih dan luar biasa. Jadi ada gereja yang khusus pemerintah dan Alkitabnya katanya diubah. Dan ada gereja yang di bawah tanah, itu yang sulit. Yang sulit sekali dia bilang. Kalau ketahuan ada yang ditangkap, ada yang dipotong tangannya, wah. Waktu saya dengar cerita itu, wah, imannya luar biasa. Oktober mereka akan pergi. Memang termasuk saya diajak, teman saya pas kebetulan. Ada pelayanan. Tapi kalau Tuhan kehendaki, gak ada yang mustahil. Mereka akan datang ke gereja-gereja bawah tanah. Saya dengar ceritanya aja, wow. Kita di sini enak, nyaman. Ibadahnya penuh full musik. Puji-pujiannya luar biasa. AC ada. Tapi kalau kita bayangin mereka ibadah di bawah-bawah tanah. Mungkin kita gak datang kali ya. Mungkin kita di rumah aja kali. Justru dari aniaya iman mereka bangkit. Maju. Tough, kuat. Pak itu kan Simon Petrus murid Yesus. Banyak. Bukan hanya murid Yesus. Bapak Ibu tahu Polikarpus. Polikarpus itu adalah murid daripada Rasul Yohanes. Polikarpus ini adalah murid dan dia salah satu tokoh di Smyrna. Jadi gereja ortodok di timur. Tahu perjalanan dia dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan. Kehidupannya dia dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup. Tapi enggak mati. Gak mati, dibakar, hidup-hidup tapi gak mati. Mati-matinya ditikam. Ya, dianiaya. Gurunya aja ya, kalau Bapak Ibu baca, gurunya itu Yohanes itu digoreng loh. Digoreng. Kalau ibu-ibu tahu ya goreng ya, digoreng ya. Gak mati. Rasul Yohanes gak mati waktu digoreng. Dan dia diasingkan di Pulau Patmos. Ya. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Kalau kita mengalami aniaya, fitnah, tuduhan, enggak. Tapi Tuhan mau miliki sikap yang benar di hadapan Tuhan. Jangan menyerah, jangan putus asa. Jangan jual Yesus dalam hidupmu. Sekali Yesus, tapi Yesus dalam hidup kita. Ya, kenapa? Karena ada sukacita yang luar biasa. Kerajaan sorga milik Bapak Ibu. Ya, karena kita hidup di dalam dunia yang sementara. Karena kita punya tempat yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang harus kita maju. Kita bangkitkan iman kita. Justru dari hambatan, dari aniaya, dari fitnahan, Tuhan mau pakai hidup kita dengan dahsyat dan luar biasa. Kalau kita hanya suam-suam kuku, enak-enak saja. Ya seperti itu. Tapi mari bangkit Bapak Ibu. Mari maju. Apapun yang terjadi, Tuhan di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang ngelawan lawan kita? Tidak ada. Karena Yesusnya kekuatan buat hidup kita. Dan dia pasti memberikan kemenangan yang luar biasa. Kita percaya bersama dengan Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kuasa Tuhan yang luar biasa melimpah dalam kehidupan setiap pribadi kita.